Selamat malam pemirsa, kembali lagi iNews Sumsel hadir menyupai Anda, Kamis 24 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Sisilia Eka Puspitasari. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Viral di media sosial, PPDS di Palembang menjadi korban perundungan. Kekerasan yang dilakukan oleh konsulen terhadap PPDS menyebabkan konsulen tersebut kini dinonaktifkan dari tugasnya. Tindakan perundungan oleh konsulen di KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unsri RSMH Palembang terhadap PPDS program pendidikan dokter spesialis dituangkan melalui akun Instagram @ppdsgram. Dalam unggahan tertulis, korban berinisial S mengalami hematom pada testis kiri usai ditendang konsulen berinisial Dr. YS dan sempat dilakukan perawatan di IGD. Direktur Utama Rumah Sakit Muhammad Husin RSMH Palembang, Siti Halimah, mengatakan peristiwa terjadi Minggu 20 April 2025 di ruang lingkup ICU diduga dilakukan oleh konsulen di RSMH berinisial YS. Dirut RSMH mengatakan kekerasan dilakukan oknum konsulen dengan menendang kemaluan korban karena merasa tidak puas dengan penanganan pasien yang dilakukan oleh PPDS tersebut. Kekerasan tersebut memenuhi beberapa unsur yaitu verbal dan fisik. Memang kita akui bahwa sudah ada track record yang cukup panjang dari apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi. Nah, mengenai dampak kepada yang bersangkutan kepada PPDS, kita beritahu di sini bahwa yang bersangkutan mahasiswa tersebut sudah aktif kembali sejak hari Senin. Jadi kejadiannya hari Minggu, kami sudah dapat laporan dari Kapolri bahwa yang bersangkutan PPDS yang menjadi korban itu sudah bekerja kembali. Kasus ini jadi kita memang sama-sama harus introspeksi ya. Kami juga mohon maaf dari Rumah Sakit Muhammad Husin, dan pengawasan dari kami juga akan kami tingkatkan, itu satu. Kedua, pentingnya kami meningkatkan lagi monitoring dan evaluasi terhadap segala tindakan perundungan ini. Dan yang ketiga adalah kami akan resosialisasi. Sebenarnya kami selalu melakukan sosialisasi berkala kepada para konsulen maupun PPDS tentang larangan untuk melakukan perundungan dalam bentuk apapun. Saat ini tim masih melakukan kajian, sementara pihak rumah sakit memutuskan menonaktifkan yang bersangkutan dari tugasnya, baik sebagai konsulen maupun pengajar terhitung sejak 22 April 2025. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Bupati Muara Enim Edison melakukan penghentian sementara operasional PT Anugerah Sawit Langgeng yang beroperasi di aliran Sungai Lubai karena diduga menjadi penyebab ribuan ikan mati akibat limbah perusahaan. Limbah PT ASL. Sempat viral di beberapa media sosial, ribuan ikan mati diduga akibat limbah perusahaan di Desa Beringin, Kecamatan Lubai. Dalam video amatir warga ini terlihat warga mendapatkan ikan dalam kondisi tidak normal bahkan mati. Peristiwa ini membuat Bupati Muara Enim mengecek langsung lokasi karena menilai kejadian ribuan ikan mati pasti ada penyebabnya. Benar saja, saat meninjau langsung ke lokasi di PT Anugerah Sawit Langgeng, Bupati menemukan ada satu kolam penampungan limbah yang masih dalam proses pengerjaan, namun perusahaan sudah melakukan operasional produksi. Diduga hal ini menjadikan limbah sisa produksi yang belum bersih mengalir ke sungai. Jadi beberapa hari ini kan heboh di medsos, ya, tentang banyaknya ikan-ikan yang mati di aliran Sungai Lubai, ya kan? Dari masyarakat itu mengekspos di medsos itu. Oleh karena itu, saya memerintahkan dinas terkait, ada dari DLH, ada dari Perikanan, kemudian Pak Camat, Pak Kades, dan Ramil, dan Polsek beserta perangkat-perangkatnya untuk mengecek. Jangan sampai dampaknya meluas, ya, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat warga Kabupaten Muara Enim. Jangan sampai akibat limbah itu menjadi sumber penyakit, ya, sumber penyakit di masyarakat. Usai melakukan sidak ke lokasi perusahaan, Bupati meminta dinas terkait mengambil sampel guna diuji di laboratorium. Limbah dari perusahaan ini juga mengancam kesehatan warga di 6 desa, yakni Desa Beringin, Kota Baru, Pagar Gunung, Jiwa Baru, Tanjung Raja, dan Desa Kemala. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Sumatera Selatan menjadi pilot proyek Gerakan Indonesia Menanam. Gerakan yang digagas utusan Presiden dalam upaya mendorong ketahanan pangan ini dilaunching langsung Presiden Republik Indonesia Rabu siang.
Mendorong ketahanan pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto melaunching langsung gerakan Indonesia Menanam yang dilaksanakan di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu siang. Gerakan yang digagas utusan Presiden Ustadz Hadi Hidayat dan Setiawan Ikhlas menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pilot proyek nasional dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan sebagai lokasi produktif tanaman-tanaman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan dalam upaya mendorong tercapainya ketahanan pangan, pemerintah mengharapkan inovasi dan sinergitas semua pihak untuk bekerja keras menjadi Indonesia lumbung pangan nasional dan lumbung pangan dunia nantinya. Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah harus berani mengambil sikap dalam mempersiapkan setiap daerah mampu menjadi lumbung pangan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Saya tadi sangat bahagia, gembira, bangga ada inisiatif membuat gerakan Indonesia Menanam dengan segala hasil risetnya sendiri, inovasi, kerjasama antara unsur, tadi ada unsur ulama, saudagar, tadi para teknokrat, para insinyur, para ahli. Hari ini Presiden sengaja datang untuk dua peristiwa yang sangat luar biasa. Pertama, beliau memulai penanaman gerakan yang diikuti oleh 14 provinsi di Labuan Dalam tadi, di Pemulutan, untuk IP 200. Oke, siap. Dan kedua, Gerina, gerakan Indonesia Menanam dengan Ustadz Hadi Hidayat. Dan semuanya berada di Sumatera Selatan. Ini tentu sangat memotivasi bagi petani di Sumatera Selatan. Dan insya Allah Sumatera Selatan tidak hanya menjadi daerah atau provinsi yang swasembada pangan, tapi menunjang pangan secara nasional. Sementara itu, utusan Presiden Ustadz Hadi Hidayat menyebutkan ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan kolaborasi dan energi semua pihak. Sehingga program pemerintah kuat, rakyatnya punya semangat yang kuat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Palembang, Muhammad Riza Vale, VI News melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas, amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. The Great Prime Time. apakah lurus benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya endorsement harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. kasusnya ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saidian Rabu. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Dengan pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Membaca tidak membangun juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya sudah Nggak boleh. pendamping. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Pemirsa, upacara pemakaman Paus akan dilakukan secara tradisional seperti yang telah diamanahkan. Namun, Vatikan belum mengumumkan waktu pelaksanaannya. Pemimpin umat Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus meninggal di usia 88 tahun karena sakit.
Pemimpin umat Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun di kediamannya di Casa Marta, Vatikan, pukul 7.35 pagi waktu setempat. Paus Fransiskus meninggal dunia sehari setelah menghadiri ibadah Paskah di Basilika Santo Petrus, Vatikan, dan mengejutkan ribuan umat Katolik yang hadir pada perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Paus pertama dari Amerika Latin ini mengembuskan nafas terakhir akibat sakit pneumonia ganda. Paus Fransiskus sempat dirawat intensif lebih dari 1 bulan di Rumah Sakit Gemelli, Italia. Paus yang bernama Lager George Mario Bergoglio adalah Paus Gereja Katolik ke-266 sejak terpilih 13 Maret 2013. Mantan Uskup Agung Buenos Aires, Argentina ini dikenal sebagai sosok yang penuh damai. Dalam sejumlah pesannya, ia selalu menggaungkan perdamaian dunia, termasuk di Timur Tengah, dan kasih terhadap sesama meski berbeda budaya, bangsa, dan agama. Di masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus telah melawat berbagai negara dunia, termasuk kunjungan ke negara Indonesia, sekaligus memberkati umat Katolik 3 hingga 6 September 2024. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan BPOM mengumumkan produk pangan mengandung unsur babi. Dari 9 produk, 7 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang ditemukan mengandung unsur babi atau porsin. Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan mengatakan temuan ini berdasarkan uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM dan kemudian ditindaklanjuti oleh BPJH. Dalam temuan didapati 9 produk yang mengandung unsur babi. 7 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. BPJH dan BPOM melayangkan surat kepada pihak terkait dan menarik seluruh produk dari pasaran. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Produk-produk yang mengandung unsur porsin tersebut rata-rata aneka camilan yang kerap ditemui di pasaran. Masyarakat juga diimbau untuk selalu teliti dalam memilih produk dan mengonsumsi makanan serta produk obat-obatan yang beredar di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 perempuan kakak beradik duel hingga menggagalkan aksi pencurian uang di sebuah warung di Mojokerto, Jawa Timur. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membeli air mineral dan pelaku lainnya mengalihkan perhatian dengan membeli Pertalite. iNews melaporkan. Setelah sempat berduel di tengah jalan, 2 orang perempuan kakak beradik berhasil menangkap pelaku pencurian uang di sebuah warung di Desa Widurejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Pelaku pun langsung dibawa perangkat desa ke Polsek Kutorejo, Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan. Meski berhasil mempertahankan uang hasil penjualan, Alifia Mafatikul Islamiyah dan adiknya Elva Lailatun Nafsiyah mengalami luka di tangan dan kepala saat duel dengan pelaku. Sebelumnya salah satu pelaku berpura-pura membeli air minum di sebuah toko, sedangkan seorang pelaku lainnya mengalihkan perhatian penjaga toko dengan membeli Pertalite eceran untuk motornya. Saat kondisi lengah, satu pelaku menggasak uang tunai hasil penjualan di laci. Aksi pelaku dipergoki anak pemilik toko, Alifia, dan kakaknya Elva Lailatun. Orang itu mau nyengklak gini loh, mau nyengklak, terus tak gandoli, saya gini kak, itu apa lengaran itu? Ditarik, terus? Tarik, habis itu temennya itu sudah kabur. Habis itu orangnya kan saya teriak-teriak gandoli orangnya, kakak saya keluar kakak saya keluar terus ikutan narik tapi orangnya lari. Iya, tarik-tarian tapi ngebleng kan, orang-orang itu nggak ada yang nggak ada yang nolongin, tapi aku tetap ini loh maling, ini tetap nolongin.
Pelaku yang diketahui berinisial KS, warga Kabupaten Sidoarjo, langsung dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto untuk menjalani penyidikan. Sedangkan seorang pelaku lainnya dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, Siap menjalankan tugas. amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, silakan listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Kendala, hipotermia, akan tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex pemenaker, skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot, pengoplosan, Tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Nilai malam 1 Maret, 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000, sholat tarawih, forum in Kernas dengan Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kami hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. The Great Prime Time. Kembali, apakah lurus Benarkahnya lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Endorsement. Harus saya enggak. Kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Ivan Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kasus ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. kegelisahan, Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK, Presidennya teman. Taidian Rabu, The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya dari presiden sana itu belum Saya membaca tidak bangun juga. saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka, para Apa aja? semuanya. Dan nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna
makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Puluhan kendaraan dinas milik Pemkab Oki ditertibkan ke Jari Oki. Pasalnya kendaraan tersebut dikuasai pihak lain, tidak sesuai peruntukan dan tidak bisa dihadirkan. Sedikitnya hingga Rabu ada 70 unit kendaraan berbagai jenis dan merek terparkir berjajaran memenuhi halaman Kejari Oki. Hal itu sebagai salah satu keseriusan Kejari Oki dalam membantu Pemkab Oki memantau pengembalian aset sebagai penindakan tegas. Kendaraan dinas aset Pemkab Oki yang dikembalikan dan dihadirkan itu memenuhi 3 unsur. Di antaranya digunakan atau dikuasai oleh pihak lain. Kemudian dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak bisa dihadirkan saat apel aset kendaraan dinas beberapa waktu yang lalu. Dari 210 kendaraan dinas yang tercatat tersebut harus dikembalikan dan dihadirkan. Kini dari 70 unit kendaraan yang dikembalikan, 30 diantaranya mengalami kerusakan. Bagi kendaraan yang kondisinya dalam keadaan rusak, maka diusulkan untuk dilakukan penghapusan dengan cara dijual dan hasil penjualan dikembalikan ke kas daerah. Sedangkan kendaraan yang kondisinya masih bagus tetap bisa dipergunakan untuk dinas masing-masing. Di antara ratusan kendaraan dinas aset Pemkab Oki ini ada 2 unit kendaraan dinas yang dinyatakan hilang. Ya, kami mendapatkan mandat dari pemerintah kabupaten daerah untuk terlibat dalam penertiban aset dengan surat kuasa khusus. Kami melakukan pemanggilan kepada para pihak yang menguasai kendaraan yang dalam beberapa kategori. Pertama, dipergunakan tidak pada tempatnya, kemudian juga tidak menghadiri apel pada saat apel kendaraan, kemudian juga kendaraan yang dikuasai oleh pihak lain. Dengan beberapa Kejari Oki akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penertiban aset berupa kendaraan dinas yang termasuk memprosesnya jika memenuhi unsur pidana sebagai sanksi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Prabu Mulih menggelar pasar murah yang disebar di 6 kecamatan dalam wilayah Kota Prabu Mulih. Pasar murah sendiri diadakan untuk menekan laju inflasi serta membantu warga yang kurang mampu. Sebanyak 200 paket sembako berisikan minyak sayur, gula, telur, cabai, dan bawang dijual kepada warga Kelurahan Gunung Ibul Utara seharga Rp80.000. Harga tersebut cukup jauh berbeda dari harga yang dijual di pasaran. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabu Mulih dilaksanakan dalam rangka menekan inflasi serta membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kita mengadakan pasar murah untuk menekan inflasi yang ada di Kota Prabu Mulih. Karena tahu sendiri kan kita menekan harga. Dalam arti kata, itulah kepedulian pemerintah Kota Prabu Mulih yang dicanangkan oleh Kota kita. Ini yang dijual ini apa aja nih Pak? Yang dijual pertama gula pasir, minyak sayur, bawang merah, bawang putih, telur. Ini ada berapa banyak paket yang kita sebar ini? 250 paket. Pasar murah yang diadakan di RW 2 Kelurahan Gunung Ibul Utara disambut antusias masyarakat mengingat harga sejumlah bahan pokok yang kini mulai naik. Warga berharap kegiatan pasar murah dapat dilaksanakan secara rutin. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PKK Kota Prabu Mulih Lida Arlan, staf ahli Wali Kota Prabu Mulih Mulyadi Karoman, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Mulyadi Musa serta camat dan lurah. Dari Prabu Mulih, Berry Brima iNews melaporkan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Sisilia Eka Puspitasari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. DPRD Kabupaten Pali, Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pali yang ke-12 tahun. Dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan tiba di gedung DPRD Kabupaten Pali dengan didampingi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati serta unsur pimpinan DPRD Pali. Rombongan langsung menuju ruang rapat paripurna DPRD Pali. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pali, Haji Ubaidillah, dan didampingi oleh Wakil Ketua 1, Haji Christian, dan Wakil Ketua 2, Firdaus Hasbullah. Serta dihadiri Bupati Pali Asgianto dan Wakil Bupati Pali Iwan Tuaji, serta Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu, dan anggota DPRD Kabupaten Pali lainnya beserta tamu undangan. Rapat paripurna istimewa HUT Pali berjalan dengan penuh hikmat. Bupati Pali dalam sambutannya mengatakan mengucapkan terima kasih kepada para pendiri Pali dan kedepannya mari bersama-sama membangun Pali
menjadikan Pali maju menuju Indonesia Emas. Begitupun Ketua DPRD Pali dalam sambutannya mengatakan, ucapan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada pendiri Pali, terutama Presidium. Kedepannya mari bersama-sama membangun Pali di segala bidang. Tapi juga sebagai momentum produk legislatif yang menjadi titik awal dalam mewarnai penyelenggaraan hari ulang tahun. Gubernur Sumatera Selatan mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Pali. Semoga Pali maju lebih cepat lagi dan dapat mewujudkan cita-cita masyarakatnya. Tadi sebenarnya nggak ada yang salah. Hari ini 22 April 2025 kita bersama-sama Dewan DPRD Pali dan seluruh tamu-tamu ada dari pusat, dari provinsi dan masyarakat Pali sendiri mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Kabupaten Pali dan selalu mendoakan agar Kabupaten Pali maju lebih cepat di bawah kepemimpinan Pak Aski dan Pak Iwan Suwaji bersama Dewan, Pak Ubay, Pak Christian, Pak Firdaus Al-Sebulah bisa menjadikan Pali ini dapat mewujudkan semua cita-cita masyarakatnya. Di mana Pali sebagai kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Selatan ini punya semangat muda untuk dapat segera setara bahkan bisa melebihi kabupaten-kabupaten yang terdahulu. Ini obsesi dari sebuah momentum ulang tahun. Penutupan rapat paripurna istimewa oleh Ketua. Di akhir acara dilakukan potong tumpeng oleh Ketua DPRD Pali yang telah berkenan mengikuti rapat paripurna istimewa. Dan tumpeng pertama diserahkan Gubernur Sumatera Selatan. Dan selanjutnya diserahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pali. Selamat ulang tahun Kabupaten Pali, Pali maju menuju Indonesia Emas. Dari Kabupaten Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan.